wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Afriyanti, NIM B1A2 19040, kelas A dari Prodi D3 Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan mengenai CPOB. Apa itu CPOB? CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik atau benar. CPOB merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Adapun tujuan dari CPOB yaitu untuk menjamin obat dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sejarah CPOB di Indonesia. Peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43-SK-7-1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Langkah tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal POM Nomor 0541-A-SK-12-1989 mengenai petunjuk operasional penerapan cara pembuatan obat yang baik, yang direvisi pada tahun 1990. Pada tahun 2001, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan revisi CPOB yang dikenal juga dengan CPOB terkini. Pedoman CPOB yang diterbitkan pada tahun 1988 dan 2001 meliputi 10 aspek, yaitu ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan izin, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, pengawalan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat dan obat kembali serta dokumentasi. Pada tahun 2006 diterbitkan lagi versi yang diperbarui, yaitu CGMP atau Correct Good Manufacturing Practice atau yang dikenal dengan istilah CPOB yang dinamis dibandingkan dengan edisi sebelumnya atau CPOB edisi 2001. Pedoman CPOB edisi 2006 mengandung perbaikan sesuai dengan persyaratan CPOB terkini, antara lain kualitas dan validasi, pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak, dan pembuatan produk steril. Di samping itu juga terdapat penambahan beberapa bab, yaitu manajemen mutu, pembuatan produk darah, sistem komputerisasi, dan pembuatan produk investigasi uji klinis. CPOB terkini atau CPOB 2006 atau CGMP merupakan salah satu upaya pemerintah atau Badan POM untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat produksi industri farmasi Indonesia agar sesuai dengan standar internasional, sehingga produk obat dalam negeri mampu bersaing baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Di samping itu, penerapan CGMP juga mendorong industri farmasi agar lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan produksi obat, termasuk pemeliharaan fasilitas produksi yang baik memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, adapun aspek-aspek pada CPOB, konsep CPOB yang bersifat dinamis yang memerlukan penyesuaian dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan teknologi di bidang farmasi. Aspek-aspek yang merupakan cangkupan CPOB meliputi 12 aspek, yaitu: pertama, manajemen mutu. Dalam industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang berbahaya, penggunaan karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar. Mutu suatu produk tergantung pada bahan awal, proses pembuatan, pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, personalia untuk menjamin mutu produk suatu industri farmasi. Maka tiap industri farmasi selalu memiliki bagian quality management. Tugas utama dari bagian quality management adalah memastikan bahwa mutu produk obat itu dibangun secara awal ke dalam produk dan memastikan bahwa mutu produk tidak akan berubah hingga ke tangan konsumen. Bagian quality management terdiri atas dua bagian, yaitu quality control atau pengawasan mutu dan quality assurance atau pemastian mutu. Yang kedua, personalia. Dalam kualitas sediaan obat yang disesuaikan ditentukan akan beberapa faktor penunjang. Salah satu faktor penting adalah
faktor manusia. Oleh karena itu, alur produksi hanya bisa terjadi bila personel yang dikerjakan mempunyai kualitas yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Seluruh personil hendaklah memenuhi prinsip CPOB serta memperoleh penelitian awal dan kesinambungan, termasuk industri mengenai higien yang berkaitan dengan pekerjaannya. Personel yang bekerja di industri farmasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu sehat, kualifikasi sesuai dengan pendidikan, berpengalaman, jumlah karyawan yang sesuai atau memadai, setiap karyawan tidak terbebani tanggung jawab yang berlebihan, harus ada pelatihan secara berkala. Yang ketiga, bangunan dan sarana penunjang. Bangunan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki ukuran, rancang bangunan, konstruksi, serta letak yang memadai sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kerja. Pembersihan dan pemeliharaan yang baik sehingga setiap risiko terjadi kekeliruan, pencemaran silang dan berbagai kesalahan lain yang dapat menurunkan mutu obat dapat dihindarkan dan dikendalikan. Desain dan tata letak ruang hendaklah memastikan seperti kompatibilitas dengan kegiatan produk lain yang mungkin dilakukan dalam sarana yang sama atau sarana yang berdampingan. Pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum baik bagi personil dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses. 4. Peralatan, di mana peralatan yang digunakan dalam penggunaan atau pembuatan obat hendaklah memiliki rancangan bangun dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dengan tepat, sehingga mutu yang dirancang bagi tiap produk obat terjadi secara seragam dari batch ke batch, serta untuk memudahkan pembersihan. Penataan peralatan didesain sedemikian rupa sehingga dalam satu ruang hanya dapat satu alat untuk bertujuan agar tidak terjadinya pencemaran silang. Peralatan yang digunakan untuk produksi juga harus didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan sesuai dengan prosedur tertulis yang rinci serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering. 5. Sanitasi dan higien. Ruang lingkup sanitasi dan higien meliputi personelia, pembangunan, peralatan dan perlengkapan, alat produksi, beserta wadahnya, dan setiap hal yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Sumber pencemaran hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan higien yang menyeluruh dan terpadu. Sanitasi merupakan segala usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar dan tujuan agar tidak timbul penyakit yang akhirnya akan merugikan manusia. Higien merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Yang keenam, produksi obat hendaknya dilaksanakan sesuai dengan produk yang telah ditetapkan, yang senantiasa dapat menjamin produk obat memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Produksi hendaklah dilakukan dan diawasi oleh personel yang kompeten. Hal-hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya pencemaran silang adalah produksi di dalam gedung terpisah atau diperlukan untuk produk seperti penisilin, hormon seks, sitoksin tertentu, vaksin hidup, dan sediaan yang mengandung bakteri hidup dan produk biologi lain serta produk darah. Tersedia ruang penyangga udara dan penghisap udara. Memperkecil risiko pencemaran yang disebabkan oleh udara yang disirkulasi ulang atau masuknya udara yang tidak diolah atau udara yang diolah secara tidak memadai. Memakai pakaian terlindung yang sesuai di area di mana produksi yang berisiko tinggi terhadap pencemaran silang diproses. Melaksanakan produksi pembersihan dan kontaminasi yang terbukti efektif, karena pembersihan alat yang tidak efektif umumnya merupakan sumber pencemaran silang. Agar mutu obat selalu terjaga, maka dilakukan IPC atau In-Process Control oleh bagian Quality Control. IPC dilakukan secara proses produksi berlangsung. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, hasil pengujian dengan spesifikasi pabrik.
maka proses dihentikan sementara dan segera lakukan penambahan yang diperlukan. Yang ketujuh, penguasaan mutu. Penguasaan mutu merupakan bagian dari esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dan tujuan pemakaiannya. Penguasaan mutu mencakup mengambil sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk pemakaian untuk produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Penguasaan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tapi juga harus terlihat dalam suatu keputusan yang terkait dengan mutu produk. Ketidaktergantungan penguasaan mutu dari produk dianggap hal yang penting agar penguasaan mutu dapat dilakukan kegiatan dengan memuaskan. Yang kedelapan, inspeksi diri dan audit mutu. Inspeksi diri bertujuan untuk melakukan penilaian apakah seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPOB. Yang kesembilan, penanganan keluhan terhadap produksi, penarikan kembali produk, dan produk kembali. Pertama, penarikan kembali obat jadi. Penarikan kembali obat jadi berupa penarikan kembali satu atau beberapa batch. Hal ini dilakukan bila ada produk yang mengalami masalah medis yang menyangkut fisik, reaksi-reaksi alergi, efek toksin, penanganan keluhan dan laporan hendaknya dicatat dan ditangani. Kemudian dilakukan penelitian dan evaluasi. Tindakan lanjut dilakukan berupa tindakan perbaikan penarikan obat dan dilaporkan kepada pemerintah yang berwenang. Yang kedua, obat. Obat kembali dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu obat yang masih memenuhi spesifikasi, yang dapat digunakan, yang dapat diolah ulang, dan tidak dapat diolah ulang. Yang ke-10, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari manajemen mutu. Setiap hal yang dikerjakan selalu terdokumentasi, dan setiap hal yang bekerja selalu mencakup pada SOP atau Standard Operating Procedure. Yang ke-11, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pembuatan kontrak dan penerima kontrak harus dibuat secara jelas, menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Yang terakhir atau yang ke-12, kualifikasi dan validasi. Seluruh kegiatan validasi hendak direncanakan. Unsur utama program validasi hendaknya dirinci dengan jelas dan didokumentasikan di dalam rencana induk validasi atau RIP. Atau dokumen yang setara. RIP hendaknya dokumen yang singkat, tepat, dan jelas. Baiklah, itulah beberapa penjelasan mengenai CPOB. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.